Byron, di dunia ini, awalnya, seperti banyak orang lain, sangat menghormati Mahkamah Agung. Jika kecelakaan itu tidak terjadi, Byron tidak akan menanam benih keraguan sebelum dia memasuki Mahkamah Agung. Sekarang, Byron telah menjadi anggota Mahkamah Agung Tuhan, tetapi dia tidak merasakan kekaguman yang dimiliki teman-temannya. Karena Byron tahu bahwa Mahkamah Agung hanyalah sebuah organisasi, mereka pada dasarnya tidak berbeda dari kekuatan apapun, dan mereka bahkan lebih tidak masuk akal. Sumber kecelakaan ini berasal dari percakapan dengan orang asing. Setelah awalnya menemukan bahwa cita-citanya telah runtuh, Byron terus-menerus kesakitan sampai dia benar-benar lega. Dia tidak memiliki status khusus di Mahkamah Agung, dia hanya seorang pesuruh. Seperti yang dikatakan pria itu, malaikat adalah seorang pesuruh. Tapi ada satu hal lagi yang tertinggal di benak Byron. Artinya, latar belakang pengadilan ilahi terlalu kuat, begitu kuat sehingga orang merasa bahwa dialah satu-satunya di dunia ini. Baru hari ini, Byron melihat kebenaran dari semuanya. Mahkamah Agung tidak terkalahkan, juga tidak dapat dianggap kuat. Mereka hanyalah anggota yang sangat biasa. Mengapa mereka memilikinya? Ide dan kognisi mereka yang kuat hanyalah propaganda dan infeksi Mahkamah Agung selama bertahun-tahun. Pada saat ini, di mata kebanyakan orang, ketika pengadilan ilahi tertinggi harus menyerah berurusan dengan kuil penguasa cahaya, Byron sudah tahu yang sebenarnya. Kebenaran yang kejam itu. Pengadilan Tuhan, pengecut. Di depan Lord of Light, di hadapan Lord of Light yang responnya hampir sempurna berkali-kali, mereka mengaku. Setelah merencanakan selama 1 tahun, rencana lore sempurna yang keluar juga diselesaikan oleh Lord of Light, dan bahkan mereka tidak mencapai banyak hal. Dalam lingkungan seperti itu, Bailal seperti orang tua, ketika menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya, dia memilih untuk menghindari pertempuran. Hadiah yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri hanya karena mereka memberi mereka kesempatan untuk membiarkan mereka melepaskan kesempatan untuk berurusan dengan penguasa cahaya. Itu saja. Meninggalkan Mahkamah Agung, Byron menguap bosan, dan kembali ke kuil penguasa cahaya di sepanjang jalan untuk menyelesaikan serah terima dengan Qin Yichen. Menyerahkan cincin penyimpanan ke Qin Yichen, Byron terbatuk. 3.000 kati tanah awan, Anda menghitungnya. Qin Yichen sekarang sakit kepala melihat Yuntu, jadi dia dengan santai mengucapkan sepatah kata pun. Byron menggaruk kepalanya dan ragu-ragu sejenak. Sebenarnya ada 600 kati tanah awan yang mereka berikan kepada saya, tetapi saya tidak bisa menggunakan barang itu. Apa yang dikatakan Byron menyebabkan alis Qin Yichen sedikit berkerut, dan kesadarannya menyapu cincin penyimpanan. Qin Yichen meletakkan cincin penyimpanan dan menatap Byron dengan tatapan bermartabat. Kenapa? Apakah kamu mencoba menyenangkanku dengan imbalan keuntungan? Byron menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, saya hanya seorang pria yang menjalankan tugas untuk orang lain. Terlalu banyak barang di tangan saya akan menyebabkan masalah, dan saya tidak terlalu suka masalah. Qin Yichen memandang Byron dan berpikir sejenak. Sepertinya kamu dan Zhang Yun memiliki buang air kecil yang sama dan tidak bergerak maju. Qin Yichen tahu nilai dari 600 kati tanah awan ini. Wilayah seluas 12.000 hektar, yang diubah menjadi sumber daya, adalah sekitar setengah dari sumber daya yang dikonsumsi oleh semua orang percaya di kuil utama. Dengan jumlah orang percaya sebesar kuil penguasa cahaya, itu sudah merupakan jumlah yang sangat keterlaluan untuk didukung suatu hari nanti. Pada seseorang, nilainya bisa dibayangkan. Apa yang benar-benar mengejutkan Qin Yichen adalah sikap Byron saat ini. Bukan apa-apa, bersihkan saja, Tuhan, dan kembalilah ke tempat kompetisi sebelum gelap. Anda dapat menghitungnya, dan saya akan memberi Anda keadilan yang pantas Anda dapatkan. Tentu saja, setelah kejadian ini, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengatakan itu, Byron menguap, matanya menyapu kuil penguasa cahaya, terutama ketika dia melihat kecemerlangan berkedip di mata beberapa orang percaya, dia sedikit iri. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan bagi saya untuk memiliki motivasi semacam ini. Setelah Byron pergi, Qin Yichen mengumpulkan kembali anak buahnya. Kembali ke turnamen lagi. Di ruang kompetisi, Qin Yichen dan sekelompok orang percaya baru saja mendarat, dan beberapa orang dari kota terapung melihat ke atas. Mereka telah menerima berita tentang kepergian Lord of Light, dan sekarang menyaksikan kuil Lord of Light pergi dan kembali. Keraguan tertulis di wajah mereka. Apalagi yang sudah mencapai kesepakatan dengan Mahkamah Agung. Apa yang akan terjadi kali ini? Untuk mengatakan bahwa mereka mengusir kuil penguasa cahaya dari kompetisi sesuai kesepakatan, tidak diragukan lagi. Tetapi sekarang kuil penguasa cahaya telah bola-balik, jelas bahwa tugas mereka belum selesai dengan sempurna. Qin Yichen baru saja jatuh di sini ketika Byron muncul di langit. Kalian semua dengarkan baik-baik, saya di bawah perintah Mahkamah Agung Tuhan, dan saya akhirnya mengundang penguasa kota reruntuhan kembali, jadi tolong jangan lakukan apapun di belakang Anda. Perintah Mahkamah Agung seperti ini. Jika Anda tidak percaya, kirim seseorang kembali untuk bertanya. Besok, aku akan menerbitkan kembali bukti kepergianku ke kuil penguasa cahaya.
Adapun apakah mereka bisa menahannya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah penjelasan sederhana, Byron menoleh dan pergi. Selebihnya, Lord of Light jelas tahu apa yang harus dilakukan. Apakah itu mengejutkan atau mengancam, terserah padanya. Bagaimanapun, Mahkamah Agung tidak memiliki pemikiran tentang kuil penguasa cahaya, jadi tentu saja mereka akan pergi bersama mereka. Setelah Byron pergi, Qin Yichen hanya melirik orang-orang di bawah, lalu melihat kembali ke istana yang dia bangun dengan tangannya sendiri, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu bermain sendiri, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Setelah itu, Qin Yichen baru saja kembali ke istana yang dibangunnya. Bagi Qin Yichen, tempat ini memiliki makna yang luar biasa. Lagi pula, dia membangunnya sendiri, dan itu juga mencakup ranah Mahkamah Agung. Ini adalah provokasinya ke Mahkamah Agung. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah bahwa selama saya pergi, Mahkamah Agung tidak mengambil keuntungan dari kekacauan dan membiarkan orang membongkar benda ini. Ini membuat Qin Yichen tiba dengan terkejut. Tidak peduli apa, sekarang saya masih memiliki tempat di mana saya dapat menghasilkan banyak uang, dan itu adalah hal yang baik untuk menguji sikap Mahkamah Agung terhadapnya. Ketika Qin Yichen kembali ke bawah istananya, mata Qin Yichen tertuju pada manusia geometris. Kuil penguasa cahaya hari ini sangat hidup. Di kedua sisi aula, ada orang-orang dari Mahkamah Agung. Salah satu dari mereka tidak peduli apa yang dipikirkan Qin Yichen. Dia datang langsung ke Qin Yichen dan membuka tangannya. Di telapak tangannya, ada setetes cairan hijau. Ini diekstraksi dari emas gila. Itu juga dapat digunakan untuk menempa senjata magis untuk latihan logam. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Tuan Aiguang sebagai permintaan maaf. Qin Yichen meliriknya dan tidak menerimanya.